Mulai ya, jangan terlalu malam. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum. تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى. Melanjutkan kajian kitab Aqidatul Muslimin sampai pada soal ke-8. Ma huwa a'zamuz dzunub? Yaqulul musannifu rahimahullah. Ma huwa a'zamuz dzunub? Dosa apakah yang paling besar? Jawab, a'zamuz dzunubi al-kufru. Dosa yang paling besar di antara dosa besar yang lainnya adalah kekufuran. Wa minal kufri asyirku. Dan termasuk kekufuran adalah kesyirikan. Wasyirku ma'nahu ibadatu ghairillah. Syirik maknanya atau pengertiannya adalah beribadah kepada selain Allah. Qala ta'ala hikayatan an Luqman. Allah Ta'ala ya berfirman tentang menceritakan Luqman. Perkataan Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kata Luqman, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Maksudnya, syirik adalah dosa yang paling besar. Terus kemudian dalam hadis, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyudz dzunubi a'zam. Rasulullah ditanya tentang dosa yang paling besar. Qala, jawabannya Kanjeng Nabi, anta ja'ala lillahi niddan. Adalah kamu menjadikan Allah atau kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Wa huwa khalaqaka. Dia Allah taala yang menciptakan kamu. Nah, jadi pada soal yang nomor 8, pertanyaan tentang dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar adalah kekufuran. Ya. Yakni yang dimaksud kekufuran, seseorang yang keluar dari agama Islam. Ketika seseorang itu keluar dari agama Islam, maka orang tersebut terjatuh di dalam dosa yang paling besar. Baik kufurnya disebabkan karena qauli, ucapan, ya, seperti contoh ada seseorang yang mencaci maki Allah, ya, atau mencaci maki para nabi-nabi Allah, atau mencaci maki agama Islam, atau mencaci maki syariat agama Islam, atau mencaci maki para malaikat-malaikat Allah. Barang siapa yang mengucapkan ucapan yang bentuknya isinya mencaci maki Allah atau mencaci ya dengan sebab ucapannya. Kemudian baik keluar dari agama Islam disebabkan karena i'tiqadi. Keluar dari agama Islam sebab keyakinannya. Seperti halnya ada seseorang yang meyakini bahwa Allah itu jisim, Allah itu benda. Atau meyakini Allah itu roh. Atau meyakini bahwa Allah duduk di atas arsy. Atau meyakini Allah berada di atas langit. Ya. Atau meyakini Allah ada di salah satu arah.
Ini adalah contoh kekufuran yang berbangsa i'tiqadi. Barang siapa yang berkeyakinan Allah itu benda, atau meyakini Allah itu ruh, atau meyakini Allah duduk di atas arus, atau meyakini Allah bertempat di langit, atau meyakini bahwa Allah itu ada di arah, maka orang tersebut terjatuh di dalam dosa yang paling besar, yaitu kekufuran. Kemudian baik keluar dari agama Islam dengan sebab perbuatannya, seperti halnya ya seseorang yang melempar mushaf di tempat-tempat yang kotor, seperti di kamar mandi, ya, atau di sampah, ya, eh, atau tempat-tempat kotor yang lainnya. Contoh kufur fi'li yang lainnya seperti sujud, ya, sujud, bersujud ke berhala gitu, meskipun tidak tujuan untuk menyembahnya, karena perbuatan sujud terhadap berhala ini sudah perbuatan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut ya bentuk kekufuran, ya. Jadi meskipun tidak ada tujuan untuk menyembah terhadap berhala tersebut, dengan perilaku perbuatan sujud tersebutlah menyebabkan seseorang tersebut keluar dari agama Islam. Kemudian termasuk dari kekufuran adalah syirik. Ya, ada sebagian orang itu menganggap bahwa seseorang dihukumi keluar dari agama Islam hanya ketika dia menyembah pada selain Allah, yaitu syirik. Ini jelas salah, ya, salah dipahami. Yang benar itu adalah bahwa kufur macamnya ada dua. Ya. Kufur itu macamnya ada dua. Ada kufur syirik, ada kufur ghairu syirik. Ada seseorang keluar dari agama Islam karena syirik. Ada seseorang keluar dari agama Islam disebabkan selain syirik. Ya, dan setiap syirik itu kufur. Setiap syirik pasti kufur. Tapi tidaklah setiap kekufuran bentuknya berupa syirik. Nah, contohnya tadi yang sudah tadi disebutkan, orang keluar dari agama Islam sebab lisannya mengucapkan caci maki kepada Allah, mencaci maki malaikat, mencaci maki para nabi. Orang tersebut tidak dihukumi syirik, tapi keluar dari agama Islam selain kesyirikan. Nah, di sini makanya ditegaskan wa minal kufri asyirku. Termasuk dari kekufuran adalah syirik. Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik itu beribadah kepada selain Allah. Menyembah dengan puncak ketundukan kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Kemudian, di sini dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ucapannya Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Kenapa syirik itu disebut dengan zulmun azim? Sebab definisi zalim itu ya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah. Ini namanya kezaliman. Nah, kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Ya, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembah kepada Allah. Terus kemudian ada seseorang hamba Allah, ya, dia tidak menyembah kepada Allah, justru menyembah kepada selain Allah, menjadikan patung sebagai sesembahan, menjadikan matahari sebagai sesembahan. Berarti dia telah melanggar perintah Allah, sehingga dikatakan zalim. Nah, karena bentuk kezalimannya berupa syirik, maka zalim yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, orang yang melakukan maksiat selain kekufuran, selain kesyirikan, ya dikatakan zalim. Zalim kepada dirinya sendiri. Nah, yang paling azim, kezaliman yang paling besar, maksudnya dosa yang paling besar dan disebut zulmun azim adalah kesyirikan. Ya. Dan
a'zamu huquqillahi ala ibadi tauhidullah, ya kan? Jadi hak yang paling wajib, hak Allah yang paling wajib terhadap hambanya adalah seorang hamba menyembah kepada Allah. Sehingga seseorang hamba yang tidak menyembah Allah, yang justru menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya, seperti berhala dan sebagainya, maka orang tersebut terjatuh di dalam dosa yang paling besar, terjatuh pada kezaliman yang paling besar. Nah, jadi runtutan dosa yang paling besar pertama adalah kekufuran, kesyirikan. Terus kemudian setelahnya adalah qatnul muslim bi ghairi hak, membunuh orang muslim tanpa hak, membunuh orang yang secara syariat mesti harus dipelihara darahnya. Ya, membunuh tanpa hak ini adalah termasuk dosa besar setelah kekufuran. Dan terus bagaimana maksud dari firman Allah Ta'ala, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Nah, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Di sini makna fitnahnya tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Ya, bukan makna fitnah di sini adalah berupa bentuk adu domba, bukan. Tapi fitnah di sini maknanya adalah ayat syirku. Ya, artinya syirik adalah dosa yang asyad minal qatl, dosa yang lebih besar, ya, daripada al-qatl, daripada membunuh bi ghairi haq, daripada dosa membunuh tanpa hak. Karena kalau diartikan fitnah di sini dengan pengertian mengadu domba, ini akan bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan runtutan dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar pertama adalah kesyirikan, kekufuran, terus kemudian setelahnya berupa membunuh tanpa hak. Ya. Wal fitnatu asaddu minal qatli, ini nanti akan meruntutkan dosa setelah kekufuran paling besar adalah fitnah. Ini kan bertentangan. Terus tafsir ulama juga menjelaskan wal fitnatu asaddu minal qatli ayasyirik. Artinya kesyirikan adalah asad, yakni dosanya lebih besar daripada dosanya orang membunuh orang lain tanpa hak. Terus disebutkan di dalam hadis, dikuatkan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar, dan jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu ketika ada seseorang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya, pencipta alam semesta ini dan pencipta seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini perlu dijelaskan bahwa Tuhan dari alam semesta ini hanyalah Allah Ta'ala. Sebagian ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Baik tidak mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan alam semesta ini, tetap itu tidak akan mempengaruhi, ya, bahwa Tuhan alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut pada soal ke-9. Makna ibadah. Nah, apa makna al-ibadah? Di sini banyak orang-orang tidak paham definisi al-ibadah yang sebagaimana didefinisikan oleh para ulama-ulama ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga seperti Sakta al-Wahabiyah, mereka mudah mengkafirkan, ya, orang-orang yang tawassul kepada Nabi, orang yang tawassul kepada para wali-wali Allah, ya, orang yang istighotsah, orang yang ziarah, mereka mensyirikkan, ya, menghukumi syirik, ya, terhadap orang yang ziarah kubur, orang yang tawassul, orang yang istighotsah. Sebab muncul pemikiran takfir seperti itu dari kelompok Al-Wahabiyah karena mereka tidak mengerti dan tidak paham definisi al-ibadah yang sebagaimana didefinisikan oleh para ulama-ulama, ya, ahlu sunnah wal jamaah yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Aqidatul Muslimin,
Ya. Apa makna al-ibadah? Jawab, al-ibadah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Definisi al-ibadah ya adalah puncak ya ketundukan dan perendahan. Kama qalaha al-Hafidz Subki, sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Hafidz As-Subki. Jadi al-ibadah fil lughat ya, ibadah dalam bahasa nihayatut tazallul, puncak ketundukan, puncak perendahan ya. Ketika dikatakan misal u'abbidu at-tariq, maknanya uzalliluha ya. Jadi ketika dalam bahasa u'abbidu ya, artinya apa? Uzallilu. Artinya uzallilu. Makna al-ibadah secara bahasa nihayatut tazallul, puncak ketundukan, puncak perendahan. Ya, sebagaimana tadi didefinisikan oleh Al-Hafidz As-Subki. Terus kemudian ulama yang lainnya, kita rujuk ke ulama ahlul lughat ya, seperti halnya Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab ya. Az-Zajjaj ya mengatakan wa ma'na al-ibadah fil lughat at-tha'ah ma'al khudu'. Jadi makna al-ibadah secara bahasa adalah ketaatan yang disertai dengan ketundukan. Bukan hanya ketaatan saja, tapi ketaatan yang disertai dengan ketundukan. Terus kemudian Abul Qasim Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat disebutkan, atau Al-Mufradat fi Gharibil Quran ya. Al-ibadah ghayatut tazallul. Ibadah artinya adalah puncak ketundukan. Dalam kamus Al-Fayyumi ya, dalam kamus Misbahul Munir Al-Fayyumi itu ya, abadtullaha ya, abadtullaha maknanya a'buduhu ibadatan wahya al-inqiyadu wal khudu'. Jadi ketika disebutkan abadtullaha a'buduhu ibadatan, saya menyembah kepada Allah Ta'ala, maknanya al-inqiyad wal khudu', maknanya adalah tunduk, maknanya adalah puncak ketundukan, seperti itu. Ya, ini adalah definisi al-ibadah yang sebagaimana didefinisikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para pakar-pakar ahli bahasa. Mereka mendefinisikan al-ibadah dengan makna puncak ketundukan, ketaatan yang disertai dengan ketundukan. Jadi tidak bisa ditarik makna al-ibadah dengan pengertian ketaatan semata, atau istighosah semata, atau tawassul saja, atau hanya semata-mata memanggil ya Muhammad ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kemudian ini dikatakan ibadah ya, sebagaimana yang diklaim oleh kelompok al-musyabbihah, seperti halnya Sakta al-Wahabiyah, Nufatu Tawassul. Mereka benci dengan tawassul ya, mereka mengatakan orang yang tawassul kepada Rasulullah ataupun pada wali-wali Allah dianggap syirik. Naudzubillah. Padahal kalau kita tahu definisi tawassul itu apa, ya. Definisi tawassul itu at-talabu minallah husula manfaatin awin difa'i madarratin bi dzikris min nabi awwali ikraman lil mutawassal bihi. Jadi definisi tawassul ya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ya kita mendapatkan manfaat ataupun tertolak bahaya dengan menyebut nama nabi atau seorang wali dengan bertujuan untuk memuliakan terhadap nabi ataupun nama wali tersebut. Ya, tapi dalam hati tetap meyakini manfaat dan madarat yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Ini makna dari tawassul. Jadi makna tawassul itu bukan beribadah kepada selain Allah. Ya. Nah, mereka kelompok Al-Wahabiyah menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang mestinya ayat tersebut dikhususkan kepada orang kufar, orang-orang kafir. Mereka mengarahkan kepada orang-orang yang tawassul. Ini kan sudah berbeda sekali. Mereka di antara ayat yang menjadi pedoman untuk mengkafirkan orang yang tawassul adalah ayat wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Perkataan orang musyrik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ayat ini adalah ayat yang khusus
menceritakan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik, keadaan orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu ya wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang musyrik itu mengatakan wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah wa ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah berhala gitu kan. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali berhala-berhala tersebut kami jadikan sebagai lantaran untuk dekat kepada Allah, katanya seperti itu. Ya, ini perkataan orang-orang musyrik. Tapi perlu diketahui ya, satu poin pertama adalah ayat tersebut khusus menjelaskan orang-orang musyrik. Jelas orang-orang musyrik itu beribadah kepada selain Allah. Coba kalau semisal wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Manafinya itu dibuang semisal. Mereka kan berarti meyakini orang-orang musyrik itu beribadah kepada selain Allah. Iya kan? Berarti kalau seandainya manafinya itu dibuang kan berarti mereka na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kalau manafinya dibuang berarti artinya mereka menyembah berhala untuk dijadikan lantaran dekat kepada Allah. Kenapa ayat yang khusus menjelaskan tentang orang-orang kufar dan nyata-nyata mereka orang kafir, orang musyrik menyembah kepada selain Allah, lalu kemudian disamakan dengan orang-orang yang tawasul. Padahal makna dari tawasul itu bukan beribadah kepada selain Allah. Tawasul itu maknanya adalah meminta kepada Allah Ta'ala supaya mendapatkan manfaat ataupun supaya terhindar dari bahaya dengan menyebut nama Nabi, dengan menyebut nama wali-wali Allah, ya, ikraman lil mutawassal bihi. Jadi sangat jauh sekali gitu, sangat jauh sekali. Dan toh nyatanya masih berkeyakinan manfaat dan madarat yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Serta di dalam Al-Quran disebutkan wabtahu ilaihil wasilah. Allah yang memerintahkan wabtahu ilaihil wasilah. Ya, dan masih banyak dalil-dalil lain yang nanti akan dijelaskan pada babnya sendiri nanti insyaallah. Jadi makna al-ibadah ya, makna al-ibadah ya yang sebagaimana didefinisikan oleh para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah adalah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Puncak ya, puncak dari ketundukan, puncak dari perendahan. Jadi tidak bisa diartikan atau ditarik makna al-ibadah dengan makna ketaatan saja atau hanya istighosah saja. Repot ya. Repot. Kalau seandainya semisal ya, apakah nanti orang-orang Wahabi berani akan mengatakan dirinya adalah sudah keluar dari agama Islam karena mereka kan meyakini bahwa pengertian ibadah itu ketaatan semata saja. Baik itu ketaatan terhadap maksiat ataupun mengikuti terhadap sesuatu yang benar. Kalau seandainya diartikan demikian, nanti para ummalul hukam, ya, semisal para menteri-menteri yang mendirikan hukum yang ternyata mereka itu zalim, terus kemudian apakah mereka berani mengatakan para pengikut-pengikut mereka mengikuti konun-konun dan aturan mereka dihukumi kafir karena dikatakan beribadah kepada selain Allah? Apakah mereka berani? Padahal mereka juga sebagian keadaan mereka mengikuti perintah ataupun ketaatan yang jadikan aturan di pemerintahan. Ya. Kalau seandainya konsisten dengan definisi al-ibadah versi mereka, mestinya mereka harus sadar mereka itu kafir dan mengkafirkan dirinya sendiri. Nah, maka mestinya ini mereka sebelum berbicara tentang persoalan tawassul, ya, mengkafirkan orang yang tawassul, harus tahu terlebih dahulu definisi al-ibadah. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan qala ta'ala la ilaha illa ana fa'budun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang al-ibadah. Jadi al-ibadah aqsa ghayatil khusyu'i wal khudu'. Puncak ketundukan perendahan ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ditegaskan dan dijelaskan di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah.
wa iyyaka nasta'in. Nah, isti'anah di sini pada ayat yang di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka nasta'in, isti'anah di sini isti'anah bimakna al-ibadah. Jadi isti'anah bimakna al-ibadah. Ya, meminta pertolongan, hanya meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, yakni bimakna al-ibadah, puncak ketundukan dan perendahan. Bukan maknanya tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah. Yang tidak diperbolehkan adalah di sini fokusnya al-isti'anah bimakna al-ibadah. Yang tidak boleh adalah ketika seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah dengan meyakini bahwa yang menolong itu menciptakan kebaikan dan keburukan. Artinya masuk pada wilayah bab definisi al-ibadah. Kalau seandainya seseorang ya meminta pertolongan kepada selain Allah dan meyakini bahwa yang memberikan kebaikan, yang menciptakan kebaikan adalah yang memberikan pertolongan tersebut, ya jelas maka orang tersebut keluar dari agama Islam karena meyakini ada pencipta selain Allah. Seperti itu. Dan nanti akan dibahas insyaallah pada babnya. Mantap. Ya, sampai sini dulu. Masya Allah. Ini Ya. sudah luar biasa ini. Karena kalau saya lihat para pendengar kalau semisal terlalu panjang mereka nggak sampai selesai. Jadi yo eman-eman. Masya Allah. Nah. Jadi begitu ya. Tapi ada kabar nih. Nah, Bun? Kabar ya di beberapa video kalau ulama Arab Saudi itu baru-baru ini istighosah dengan hewan-hewan mereka. Oh, sudah nggak heran itu, Ted. Iya. Mereka itu mengharamkan Maulid Nabi, tapi nyatanya mereka merayakan Maulid Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Ya Karena itu. memang pada dasarnya mereka itu bukan pakai Quran dan hadis, tapi pakai hawa. Nah, Tahakum ya. Jadi dan dia nggak udah paham nggak heran. ibadah kan, makna ibadah Nggak, seperti apa, nggak paham. nggak paham mereka itu. Masya Allah. Mereka nggak mau mencari kebenaran, tapi mereka mau mencari celah. Gimana sih supaya ayat ini sesuai dengan apa yang Kemauan mereka mereka. inginkan? Ya, kemauan mereka. Bukan mau mencari kebenaran, bukan. Kalau mau mencari kebenaran, satu ayat pun sebenarnya sudah mencukupi untuk mengetahui kebenaran. Dawuhnya Kanjeng Nabi loh, balighu anni walau ayatan. Ya kan? Sampaikanlah balighu anni walau ayatan. Jadi kalau memang orang tersebut diberikan hidayah untuk bisa menerima kebenaran, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala pemahaman yang benar, meskipun satu ayat, dan yang menjelaskan jelas harus tikoh ya, terpercaya, bukan pakai terjemah. Satu ayat yang memang pemahamannya sebagaimana dipahami oleh para ulama. Maka si pendengar itu ya pasti akan bisa menerima. Tapi sebaliknya, mau 1000 ayat pun, jika memang orang tersebut ya, kita kembali lagi, jika orang tersebut tidak mendapatkan rezeki pemahaman yang benar dan memang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, ya 1000 ayat pun nggak bakal terima. Nolak itu pasti. Innal huda hudallah. Masya Allah. Oke, ini mau lanjut apa sudah cukup? Cukup. Soalnya kalau saya lihat kayak gitu. Ya. Pengalaman saya, kalau terlalu lama itu orang-orang nggak bakal selesai. Nah. Khawatirnya nanti terpotong-potong mendengarnya dan salah pada penempatan pas motongnya. Pemahamannya salah juga ya. Oh, repot sekali. Masya Allah. Ya sudah, ini saya stop ini ya. Videonya stop dulu nggak masalah. Kan kita bisa ngobrol. Nah. Oke.